Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Ranger, salam genre. Perkenalkan, nama saya Fahri Wahdan Mubaro. Saya dari Duta Genre Putra Kecamatan Cikalong Wetan tahun 2021. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stunting. Di antaranya ada definisi, penyebab, gejala dan dampak, dan cara mencegah. Anak Indonesia usianya yang di bawah. Isu kesehatan anak di Indonesia, tetapi penyakit yang menjadi perhatian Presiden Indonesia. Ironisnya, stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, namun juga di daerah yang dekat dengan akses kesehatan. Dari cuplikan tadi, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara keempat terjadinya kasus stunting di dunia. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama orang tua, belum memahami apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya. Dan mari kita ulas apa itu stunting. Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh anak di bawah usia 2 tahun yang disebabkan karena kurangnya gizi pada waktu yang lama atau kronis, yang mengakibatkan tinggi badan mereka lebih rendah atau lebih pendek dari standar usianya. Penyebab utama stunting adalah kurangnya gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga bayi dilahirkan atau 1000 hari setelah bayi lahir. Dan ada beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya gizi kronis, antara lain: pertama, faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita. Kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Ketiga, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dan yang kelima, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Pertama, tubuh pendek di bawah rata-rata karena pertumbuhan melambat. Kedua, pertumbuhan gigi terlambat. Ketiga, buruknya kemampuan fokus dan mengingat pelajaran. Keempat, pubertas yang terlambat. Kelima, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya, dan biasanya pada anak usia 8 hingga 10 tahun. Dan yang keenam, anemia atau kurang darah akibat kekurangan zat besi dan vitamin B kompleks. Dan masih banyak yang lainnya. Dan stunting dapat memberikan dampak buruk pada anak, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan contoh dampak buruk dalam jangka pendek diantaranya terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, dan gangguan metabolisme. Sedangkan dampak jangka panjang stunting yang tidak segera ditangani yaitu penurunan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit, dan memiliki resiko tinggi terkena penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Stunting pada anak dapat dicegah melalui beberapa cara penting, seperti: pertama, pola makan. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah,
sementara setengahnya lagi diisi dengan sumber protein nabati atau hewani dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Kedua, hindari makanan cepat saji. Makanan cepat saji atau junk food memang terasa enak dan banyak disukai anak. Namun, makanan jenis ini tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, sekalipun dikonsumsi secara berlebihan. Pasalnya, makanan cepat saji umumnya tak mengandung sejumlah zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan, jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, bukan tak mungkin penyakit jantung dan stroke akan terjadi di kemudian hari. Jangan biarkan anak Anda mengalami gizi buruk gara-gara konsumsi sembarang makanan. Cari tahu gejalanya dan tindak sekarang juga. Dengan demikian, proses tumbuh kembang si kecil tak akan mengalami gangguan. Ketiga, pola asuh. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam memberi makan bayi dan balita. Untuk mencegah stunting, pola asuh yang baik dapat diterapkan mulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, hingga para calon ibu untuk memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil. Langkah pencegahan lain yang bisa diambil yaitu memeriksa kandungan secara rutin saat hamil, menjalani persalinan di fasilitas kesehatan, melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan mengupayakan pemberian air susu ibu atau ASI, terutama pada beberapa hari setelah kelahiran bayi saat ASI mengandung banyak kolostrum. Berikan ASI secara eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, diikuti dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Pantau terus tumbuh kembang bayi pada pusat pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, akses sanitasi dan air bersih memiliki peran dalam pembentukan stunting. Selain itu, kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir perlu diterapkan untuk menjaga tubuh dari berbagai faktor penyebab stunting. Baik, kesimpulan pada video kali ini yaitu banyak masyarakat Indonesia yang berasumsi bahwa stunting itu adalah keturunan. Akan tetapi, faktanya tidak. Seorang ibu yang mengalami stunting memang berkemungkinan untuk melahirkan anak juga stunting. Akan tetapi, itu bukan keturunan, melainkan itu adalah dari kebiasaan pola hidup dan pola makan bawaan. Stunting sering terjadi pada saat ibu tidak mengkonsumsi pangan yang cukup, yaitu pangan bernutrisi dan bergizi pada saat periode kehamilan sampai di periode emasnya. Ia kekurangan asupan nutrisi dari air susu ibu maupun dari pangan tambahan. Jadi, bukan hanya si kecil yang butuh asupan bernutrisi dan bergizi, akan tetapi ibu yang sedang hamil dan menyusui juga harus, supaya si kecil terhindar dari stunting. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genbaik.